Baik, kita mulai Bapak Ibu ya, sudah waktunya. Nilainya akan kami sampaikan hasil pretest kita ke tambang panas bumi. Kita masih fresh, kita bahas teori baru, nanti baru bahas PR kemarin. Pak, untuk nilainya yang Ya, ada yang mau kapan, ditanyakan? Pak? Yang untuk pretest nilainya kapan, Pak? Kenapa Mas? Bu, Yang untuk pretest nilainya kapan, Pak? habis ini sedang Oh, ya. di-download sebentar. Kita bahas Makasih, dulu Pak. ya. Oke, Pak. Nah, ditutup, udah ditutup sepertinya ya. Ini Pak Bum ya, panas bumi. Makasih Nah, ya, panas Pak. bumi juga ada apa namanya angka kapitalisasi kan itu ya, panas bumi. Nah, ini ada belum produktif, produktif itu sama konsepnya. Untuk panas bumi khususnya tambang ada onshore, offshore dan tubuh bumi. Nah, ini istilah-istilahnya apa itu areal produktif, apa itu dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Kita tentukan namanya panas bumi itu bisa menghasilkan uap dan bisa menghasilkan listrik atau dua-duanya. Itu berapa? Nah, itu diketahui itu nanti nilainya berapa. Tinggal Bapak Ibu dikalikan. Cuma yang harus Bapak Ibu ketahui berapa angka kapitalisasinya. Ini yang penting nih, angka kapitalisasinya berapa. Nah ini, nah jadi saya katakan untuk migas, panas bumi, ada onshore, offshore, dan tubuh bumi. Nah ini berarti BB-nya ada 3 item tuh. Maka NJOP TKP cukup 1 kali Pak Bu. Jadi 1 orang atau 1 entitas, suatu perusahaan punya lebih dari 2 objek, 2, 3, dan seterusnya, maka NJOP TKP cukup sekali. Nah, itu jebakannya di situ ya. Ini yang mengumpulkan baru berapa orang nih ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang. Nah, di 11 orang itu yang lulus 1 orang. Wah, selamat bagi 2 orang. Bu Anissa dan Pak Zasmunisa Nur ya. Mas atau Mbak ini Zasmunisa Nur ya. Alhamdulillah 2 orang yang lulus ya. Nilainya di atas 60. Luar biasa ini ya. Untuk latihan saja biar Bapak Ibu tahu oh ternyata seperti itu ya. Jadi yang ngerjakan ini sebagai nilai tambahan Bapak Ibu ya. Nah ini untuk offshore. Nah ini Tapi kalau offshore. untuk yang nggak lulus itu nilainya ngaruh nggak, Pak? Untuk nilai Enggak. tambah? Yang Enggak ya, Pak? ngerjain aja dapat poin gitu aja. Oke, makasih ya, Pak. Untuk poin aja Bu. Bukan ke nilai enggak ya. Makasih ya, Pak. Poin aja sama yang kemarin gitu ya. Pengen tahu aja, oh ternyata udah diajari nilainya ada naik kan gitu Pak Bu. Ya, pengen tahu aja ya. Ternyata BB juga gak susah kan itu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk untuk kelas insya Allah lulus lah. Nah, namanya juga belajar, Pak. Ya betul nggak apa-apa. Saya bilang nggak masalah. Nah ini di sini ya untuk ini tadi ada angka kapitalisasi. Nah rumusnya kemarin harus dihafalkan NJOP bumi, NJOP bangunan, NJOP sebagai DPP, dikurangi NJOP TKW pasti 12 juta, NJKP-nya 40%, untuk P5 lainnya di atas 1M baru 40, di bawah 1M 20 untuk lainnya. Kita harus hafal tuh di situ rumusnya. PB-nya 0,5%. Nah ini. Nah ini contohnya. Nah ini PLTP-nya menghasilkan ini. Harganya per meter sudah ditentukan nanti. Di soal dia menghasilkan berapa. Nanti kita latihan Pak Bu. Minimal tahu gambarannya dulu. Oh seperti ini. Ini. Nah, itu untuk tabung. Nah, berikutnya adalah untuk minerba. Nah, ini minerba. Ini juga pakai angka kapitalisasi. Mineral dan batu bara. Ya, ada 3 juga, onshore, offshore, dan tubuh bumi. Nah, ini untuk apa? Minerba. Ya, ada onshore, offshore, dan tubuh bumi. Nah, ini untuk onshore ya, Bapak Ibu. Ini ada yang belum dimanfaatkan, ada cadangan produksi, tidak produktif, pengaman, emplasemen. Jadi minimal teman-teman yang belum pernah tahu minerba ya denger-dengerin aja deh kan itu. Offshore itu nilai sudah ditentukan, cuma luasnya juga tinggal ngalikan saja. Kan gitu ya. Nah ini contoh perhitungannya seperti ini. Contoh perhitungannya seperti ini. Bersih. Nah, benar bersih dari mana ini? Pendapatan kotor berapa ya dikalikan. Nah, biayanya apa? Nanti ketahui. Per undang-undangnya apa sana. Ini biaya langsungnya. Ini biaya-biayanya.
apa pengupasan tanah, pengambilan hasil ya, pengolahan penggunaan hasilnya bukan alam 75%. Kecuali untuk perikanan tangkap budidaya ya, itu kemarin berapa rasio biayanya ditentukan 70%. Kalau ini ada biaya-biaya yang terikat berapa, itu sebagai pengurang. Ya ini belum ada hasil. Artinya nol yang artinya apa? Nah, misalnya ini belum mengatakan Pak, mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. ya, Mohon maaf, Pak. mohon maaf Pak. Suaranya putus, Pak. Nah, Beneran Pak, suaranya Pak. yang kenapa lahannya? Terus ya, Maaf Pak, suaranya nggak udah jelas jelas Pak. Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sekarang Sudah, jelas Sudah, ini? Pak. Sudah, Pak. Sudah Udah ya. Pak, sudah Pak. Bilang tuh ya. Kalau kurang jelas Hmm. langsung ini. Ini saya off cam aja Bu, mohon maaf ya, biar stabil ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nih. Nah ini kayak tubuhmu kok hasilnya sekian, hasilnya sekian. Luas yang Bapak Ibu 1 hektar itu berapa? 10.000 itu kata kuncinya ya. 1 hektar berapa? 10.000 meter per. Pak, mohon maaf, nggak ada suaranya, Pak. Nah, biayanya maaf, apa? Pak. Minerba itu. Padahal kenceng saya ya. Halo? Jelas Ya, Pak. suaranya? Sekarang udah jelas, Pak. Tadi Jelas kan? putus-putus, Pak. Oke. Saya fullin ya. Ya ini biaya produksi mineral ini sebanyak ini Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin hutan alam, terus apa perikanan ya, terus tangkap ikan, budidaya itu ada biayanya sekian persen, 75% dan 70. Tapi ini enggak kayak belajar biaya, kayak belajar PPH pasal 6 pasal 9 ini di sini. Biayanya apa aja Minerba ya ini. Pengambilan hasil produksi, pengolahan, pengangkutan, berapa totalnya? Nanti di soal itu ada, tinggal Bapak hitung-hitung kan seperti itu. Nah, terus misalnya kupas. Nah, kupas itu apa? Termasuk upah bahan alam. Mengambil, olah murni, itu ya, biaya angkut, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini biaya-biayanya. Kayak belajar PPh badan kan. Nah, biaya alatnya apa? Nah, ini nilai perolehan masa kurang dari 1 tahun. Nah, kalau lebih dari 1 tahun ya dilakukan penyusutan. Biaya tidak langsung. Itu tidak sama dengan NJOP. Misalnya Pak AMDAL, perawatan, reklamasi, asuransi. Nah, ini sebagai biaya juga. Tuh, artinya sebagai pengurang pendapatan bersihnya tadi. Tuh, seperti itu. Nah, ini istilah-istilah ya penentuan NJOP. Apa itu areal belum produktif? Ada areal cadangan produktif, ada areal belum dimanfaatkan. Nah, ini pengertian-pengertiannya. Nah, yang harus Anda ketahui, nah ini, kalau terkait dengan eksploitasi, artinya mengambil ke bawah gitu, maka pakai NJP. Nah, ini nilai jual pengganti. Ya, NJP tadi angka kapitalisasi. Selain eksploitasi untuk minerba ya, ini nilainya NJOP-nya ditentukan. Siapa yang menentukan kalau di KPP, di kantor pajak? Ya, tentu petugas penilai, fungsional penilai. Seperti setelah Bapak Ibu ngisi SPOP tadi. Nah, ini cara ngitungnya Bapak Ibu ya.
pendapatan bersih berapa dari mana? Dari pendapatan kotor kurang biaya tadi. Biayanya apa? Ini yang bawah. Baru dikalikan angka kapitalisasi. Seperti itu. Ya, nih contoh misalnya nih biaya pengupasan tanah Lip. Ini artinya sebagai biaya semua ini. Ditentuin soalnya. Oh, biayanya ini sebagai pengurang dari pendapatan kotor. Nih. Nah, ini biaya pengambilan hasil apa namanya produksi galian apa? Biaya pemakaian alat berat. Nah, itu semua ditulis semua. Dan itu tentu ada apa daftarnya seperti itu. Biaya gajinya dan seterusnya. Nah, ini biaya pengolahan. Wah, pengolahannya ini ya. Ya, kalau di soal ditentukan Bapak Ibu. Kalau di lapangan ya ini ada bukti-buktinya semua. Kan gitu ya. Karena sesuai pasal 6. Gitu. Mohon maaf Pak, suaranya hilang Pak, putus-putus. Tes, tes. Sebentar ya. Sebentar. Saya ganti WiFi yang lain sebentar. Sebentar Bu ya. Saya ganti WiFi-nya yang lain Bu. Sebentar. Bisa. Tes. Jelas suaranya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Halo? Jelas Sudah, ya? Pak. Oke. Agak kepental tadi itu ya. Nah, sekarang lainnya. Sebelum terputus tadi. Kapan lainnya ini 20%? Kapan NJKP-nya 20%? Ada yang ingat? Halo? Kapan 20%-nya? Perikanan tangkap, budaya perikanan, jaringan pipa, kabel, FSO. Kalau NJOP-nya nilainya berapa Bapak Ibu? Di bawah Di bawah 1 M. Sudah, Pak. 1 miliar. Iya, Kalau di di bawah 1 bawah miliar 1 baru M. 40. Itu ingat-ingat Bu. Misalnya ngitung tadi, tambang minerba. Nilainya cuma 700 juta. NJKP-nya berapa minerba? Ayo, ada yang ingat? 20%, Pak. Berapa? 20%, Pak. Berapa? 20%. Tetap 40. Tetap 40. P5 pasti 40. Berapapun NJOP-nya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Tetap Ingat 40 ya, ya. Pak. Harus ingat ya. Ya, oke, Ini Pak. saya ulang-ulang aja. Emang saya sengaja biar hafal. Karena nggak mungkin Bapak Ibu udah kerja nyampe rumah mau baca itu udah berat kan itu ya. Iya, betul, Tuh, Pak. Betul saya sekali, ulang-ulang Pak. 40%. Maka 40%. 40% ya. Jadi saya ulangi. NJKP-nya 40% tuh ya pasti itu P5. P5 itu apa? Kebun, tambang, hutan. Semua Ah, 40%. Nah, kalau yang lainnya selain 5 tadi, lainnya 20. 40. Ya. Kalau lainnya di bawah 1 M baru 20. Oh, oke. Kesimpulannya apa? P5 40. Dah itu hafalin tuh ya. Oke, Pak. Makasih ya, Ini saya Pak. ulang-ulang Bapak Ibu hafal semua ya. Kan gitu. Nah ini. Nah ini yo, nih kan nih. Bangunan, nah ini kan perairan, tangkap, budaya. Nah ini ruas jalan tol udah enggak sebagai PMK akan ke Pemda. PMK 234. Nah, ya di situ ya. Nah ini perikanan tani NCP, NCP kan itu kan jaringan kabel, pipa, ya kan? Nggak ada ya pakai NCP. Nah ini terkait apa? Ikan tadi kan?
Nih kan. Nah, ini biaya produksinya ditentukan 70%. Nah, ini contoh misalnya. Menangkap ikan, jumlah kapalnya 12 buah kapal. Tangkapannya sekian per tahun. Harga jual sekian. Dia masuk WPRI 711. Nah, ngitungnya gimana? Ini di sini. WPRI 711 itu di sini posisinya. Nah, ini. Di sini. Dia apa antara Sumatera dengan Kalimantan. Nih. Nah, ini di sini tuh namanya ini Biak nih, sini Biak. Ini daerah Sorong. Kan gitu ya. Itu contohnya. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ini cara ngitungnya. Nah, ini dikalikan berapa? 10 angka kapitalisasinya. Cuma biaya produksinya berapa? 70%. Nah, ntar contoh soalnya kasih PR, Bu. Satu-satu, pelan-pelan aja. Nanti kita bahas soal yang kemarin, kan gitu ya. Oke, nih. Ya, jelas sampai sini, Pak, Bu. Nih. Ini terkait dengan lainnya, FSO. Nah, ini ya, FRU. Nih, contoh-contohnya. Oh, ini namanya FPU. Ini namanya FPS. FSO. Nah, tentu nilainya telah ditentukan pakai Capdigen. Seperti itu. Pasti nilai sesuai dengan fair value. Ya, fair value. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu kemarin terkait pendaftaran. Ya, itu pendaftaran. Nah, WP itu daftar pakai apa? Spop. Ya kan? Ya, nih. Pakai apa? Spop. Setelah spop, sebelum spop tadi kasih SKT, surat keterangan terdaftar yang kemarin Bapak Ibu ya. Dikasih SKT. Nah, kapan? Nih. Sejak memenuhi syarat subjektif. Nih. Kebun kapan? Saat izin. Hutan izinnya keluar. Migas KKS-nya tanda tangan. Terus apa? Panas bumi izinnya. Minerba izinnya juga. Sektor lain izinnya. Nah, itu baru dia daftar. Nah, daftar baru dikasih SKT. Surat keterangan terdaftar. Nah, diproses. Kalau udah lengkap 30 hari Bapak Ibu dapat. Nah, habis itu dikirim ke Bapak Ibu. Nah, dari situlah Bapak Ibu baru lapor SPOP, SPOP. Surat pembentukan objek pajak sama LSPOP. Kalau LSPOP itu untuk bangunan. Kalau SPOP untuk tanah dan itunya apa namanya? Kebunnya, tanamannya dan seterusnya. Nih, ini terkait dengan SPOP. Nah, gimana kalau SPOP ini ngisinya nggak benar atau ngisinya salah atau nggak ngumpulkan sesuai waktu yang telah tentukan. Kemarin sanksinya berapa persen? Ada yang ingat berapa persen Bapak Ibu? Berapa sanksinya? Ada yang ingat? Ayo berapa? Berapa persen? Yang kemarin nilainya ternyata 100 juta. Padahal yang dihitung cuma 97 juta. Sanksinya berapa? 25%. Itu sanksinya. Kalau ngisinya nggak benar. Situ ya. Nah, ini SPOP harus tadi 30 hari. Nah, ini contohnya. Pak, boleh nggak SPOP itu lakukan pembetulan? Boleh. Boleh nggak menunda? Boleh. Sebelum waktunya habis, ya Bapak Ibu ngajuin. Itu nih. Ngajuin perpanjangan istilahnya ya. Diajukan, Pak, aku mau betulkan. Boleh, monggo. Ya, ini terkait dengan PMK 48 ya, terkait dengan pelaporan SPOP. Nah, Pak, saya kan perasaan nggak pernah ngisi loh, Pak. Kok ujuk-ujuk nilainya keluar ya? Gitu. Karena pakai data lama. Bahwa pendataan itu bisa dari kantor, bisa pendataan lapangan. Lapangan artinya datang ke lapangan. Kalau kantor ya dari kantor gitu Pak, Bapak. mohon maaf, Ya, suaranya tadi hilang, Pak. ini belum ngomong saya. Oh, Jelas ya. kirain hilang, Pak. Nah, Oke, ini Pak. pendapat kantor, pendapat pendataan lapangan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nih. Jadi SPOP diisi, dapatlah SPPT. Kalau PW warnanya putih, kalau Pemda warnanya apa Pak Bu? Ada yang ingat nggak? Tagihan PB rumah P2. Warnanya putih itu ada yang hijau, ada yang orange ya, macam-macam tergantung Pemda masing-masing. Ya, gambarannya seperti itu. Kita masih PBB P5M. Nah, ini knobnya Pak Bu. Knobnya.
Ini nopnya. Jadi ini provinsi ya, kabupaten, kecamatan, kode KPP, subsektor, jenis buminya, rinciannya, nomor urut, dan kode sektor. Ini ada di SE 33. Apa contohnya ini? Misalnya urutan ke-11 kode sektor, oh kebun itu 1, hutan alam 1, hutan alam 2. Ini yang tahu, ini siapa? Yang menentukan kantor pajak. Minimal Bapak tahu, oh usaha saya migas, oh usaha saya perikanan, dan seterusnya. Nggak perlu dihafalkan ini ya, minimal tahu. Siapa yang melakukan penilaian? Ya DJP, dan itu fungsional penilai. Ya, fungsional penilai. Itu yang menentukan nilai, ya NJOP-nya berapa. Yang kemarin ya, oh NJOP-nya 1.000.000 sekian, itu oleh penilai. Ini ya, ini NJOP-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemarin saya katakan, penentuan nilai itu pertama menggunakan apa? Harga rata-rata, harga transaksi. Kalau nggak ada, pakai market data approach. Cost approach baru income approach. Itu caranya di situ. Ya. Nah, setelah ditentukan nilainya berapa, baru ditetapkan. Oh, nilai Anda sekian. Seperti itu. Ya, ini nilainya sekian. Nanti tercantum apa? Di SPPT. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini rumusnya nih. Bapak Ibu mulai ngafalin kan, kemarin saya terangin kan. NJOP tambah NJOP bangun dapatnya NJOP DPP. Dikurangi NJOP TKP 12 juta. Diulang lagi nih, kapan 40% NJKP-nya? Kalau P5 atau lainnya, tapi lainnya di atas 1M. Kalau lainnya di bawah 1M, tetap 20%. PBB 5L PBB 5 pasti 40%. Nah, itu yang Bapak Ibu hafalkan. Itu PP 25. Dan tarifnya 0,5%. Nah, ini NJOP TKP 12 juta. Dan ini Bu, per WP hanya 1 ya. Misalnya Ibu Alia punya 2 tambang. Ya, maka NJOP TKP yang 1. Yang NJOP-nya terbesar. Misalnya tambang A 1T, tambang B 1M. Maka yang 1T kurangi 12 juta. Yang 1M kurangi 0. Seperti itu ya. Nih Bapak Ibu, yuk pahami dulu di sini. P5 pasti 40%. Lainnya di atas 1M 40%. Tapi lainnya di bawah 1M 20%. Itu NJKP. Ya, diulang lagi kan, lama-lama hafal Bapak Ibu. Tarifnya 0,5%. Nah, ini rumusnya lagi diulang lagi ya Pak Bu ya. Memang saya sengaja ini biar hafal. Diulang-ulang kan. Ya, dihafalkan. Nah, ingat saat terutang 1 Januari. Misalnya Bapak Ibu beli tanah 1 Januari 2004. 2 Januari dibangun, maka APB tahun 2024 gimana? Tanah kosong saja, bumi saja. Kenapa? Karena perhitungan PBB itu 1 Januari. Paham atau paham? Lanjut ya. Nih. Nih itu Pabum ya. Nih Pabum tadi ini diulang lagi ya. Ini udah. Tarifnya 0,5% PBB-nya. Nah, ini kemarin ya sudah. Ini market. Nah, ini udah. Nah, ini mulai Bapak Ibu Kak hafalkan nih. Migas panas bumi 10,04, angka kapital mineral 8,2, batu bara 10,25. Dihafalkan Bapak Ibu ya angka-angka ini. Nah, ini kenapa kok bangunan saya naik? Ya karena nilai apa? Bahannya naik. Tapi kenaikan tidak diimbangin dengan nilai penyusutan. Tuh di sini. Kenapa bumi saya naik terus ya? Karena ya ini letaknya, kondisi lingkungannya bagus ya kan? Mungkin Bapak Ibu lihat rumah Bapak Ibu kaget. Dulu saya belinya sekian, kalau dijualnya sekian. Kenapa ya? Karena nilainya tanah tetap, tapi permintaannya naik terus kan itu ya. Tuh, di situ. Nah, ini mengulang aja nih. Nah, ini hutan alam pakai NJP. Ingat nggak Pak Bu? Angka kapitalisasinya berapa? Hutan alam kemarin Bapak Ibu ada ingat? Berapa? Tes. 8,5. Biaya produksinya berapa? 75%. Harus diingat nih Bapak Ibu. Terus migas nih, perikanan angka kapitalisasi 10, biaya produksinya 70. Migas, pabu, minerba, mineral batu bara ini hasilnya tadi kan ada yang sebelum 04, 8,2 dan seterusnya. Nah, ini penilaiannya. Nah, ini contoh sepop kayak ini ya, sepop. Ini kalau manual. E-sepop juga sama isinya seperti ini. Ini e-sepop, ini sepopnya ini. Nah, terus sepop untuk kebun ini, sepop kebun kayak gini, kebunnya berumur berapa? Ini kebun. Ini untuk hutan alam, ya hutan alam.
Ini hutan tanaman. Ini biar Bapak Ibu kenal aja. Apalagi Bapak Ibu kerja di tambang. Nah, ini minimal harus tahu. Ini contoh tambang migas onshore. Ini offshore dan tumbuh bumi. Jadi sini-sini ini pabung onshore dan offshore. Ini yang tumbuh bumi. Migas minerba onshore. Ini offshore, dayaan ikan. Beda-beda. Dari mana ini? Dari PMK 186. Nah, ini kayaknya sinyalnya masih bagus ya, Bu ya. Nih, di situ ya. Ini jalan tol sudah enggak diserahkan ke Pemda. Nih, pengolahan masih ya. Nah, ini terkait dengan bangunan yaitu di L7 ini terkait dengan bangunan lampirannya, berapa luasnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini ketentuan PBB-nya, Pak Bu. Nah, ini mulai dihafalkan Pak Bu nih. Untuk hutan alam biaya produksinya 75%. Ya, angka kapasitasnya 8,5. Ya, tuh di situ. Yang harus hafalkan itu. Nah, berikutnya ini untuk apa eksploitasi ya, untuk apa namanya? Migas 10,04, migas 10,04. Ya, 10,04. Terus berikutnya untuk apa ini? Untuk mineral 8,2, batu bara 10,25. Ya, itu angka kapitalisasi. Diulang lagi tadi. Tadi WPN ini 711 nih. Luasnya sekian nih, 1.577. 321 ini luasnya. Nah, ujian gimana diketahui Bapak Ibu? Tapi biaya produksinya 70%. Angka kapitalisnya 10. Ya, itu diingat-ingat. Nah, tagihannya berapa Pak? SPPT. Nah, ini SPPT Pak Bu namanya SPPT untuk P5 dan lainnya. Nah, warnanya putih. Ya. Dan daluarsanya 5 tahun. Ya, warna putih SPPT. Ya, SPPT. Nah, kapan penerbitan SPPT tadi? Apa itu Pak Purno SPPT? Surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, ini diterbitkan untuk kebun, migas, pabung, terbitnya 31 Maret atau 15 April. Nah, disampaikan harus 30 April. Nah, ini kalau hutan, tambang, mineral, batu bara itu disampaikan 30 Juni. Ini sesuai SE 17. Itu kebijakan kantor pajak seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan saya adalah SPPT itu bukan merupakan bentuk apa? Bukan bukti kepemilikan hak. Yang menyatakan bukti kepemilikan itu apa? Sertifikat. Warnanya apa Pak Bu sertifikat? Ada yang tahu? Sampulnya warna apa? Halo? Hijau Pak, hijau. Oh, ya hijau itu ya. Ya warna hijau. Pakai P atau pakai F? Pakai P ya. Pakai Sertifikat. P, Pak. Pakai P ya, peyem. Ya, P. Terus tulisannya di atas Kementerian apa itu? Eh, Badan Pertanahan ya, Pak. yang baru tuh BPN ya, BPN dan Iya, ATR. BPN, Pak. Badan Pertanahan Nasional, Pak. Badan Pertanahan Nasional dan ATR gitu ya. Kalau Departemen Dalam Negeri atau kalau itu yang lama itu segera ganti belangko Pak Bu. Iya, Pak. Baru itu BPN. Nah itu nanti selesai pelatihan Bapak Ibu buka tuh sertifikatnya. Bener nggak? Terus saya udah BPN. Kalau nggak segera ganti belangko ya Pak Bu ya. Tuh seperti itu. Nah kan kemarin lagi heboh kan mau dijadikan apa? Sertifikat mau di apa kemarin? Pakai apa? I S I apa? Sertifikat ya. Kalau saya secara Iya, pribadi nggak sertifikat, mau, Pak. mending fisik kan Pak Bu ya. Nah kalau hilang, nah, datanya hilang gimana? Kan gitu ya. Itu masih pro dan kontra. Kalau saya sih lebih cenderung ke arah fisiknya. Dan itu harus hati-hati Pak Bu, jangan sampai sertifikatnya hilang. Wah itu lebih repot Bu. Hilang, dimakan rayap, itu kayak ngurus baru Bu. Pak. Ya, tolong dicek lagi nanti sertifikat Bapak Ibu. Itu PR. Nah tadi, SPPT tadi, kalau salah tulis, salah ngitung ya, kurang bayar, jadi kena sanksi berapa tadi? 25%. Ya, diulang lagi kan? 25% ini sanksinya. Ya.
Nih, SKP terbit kapan ya tadi? Kalau sebabnya tidak disampaikan atau ngisinya kurang. Nah, nanti habis itu kita bahas soal yang kami bahaskan ke Ibu. Nah, SPPT tadi jatuh tempo 6 bulan. Ya, SPPT yang hafalin Bu ya. SPPT kapan jatuh tempo Bu? 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak bayar, ditagih pakai STP. Per bulan 2%. Maksimal 24 bulan. Jelas atau jelas sampai sini? Ya, nih. STP ya, lewat jatuh tempo kena 2%. Nah, upaya hukum ya, ini nanti dulu kita bahas. Belum. Tes. Diajar KUP Bapak Ibu. Pak, mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. Oke, jelas suaranya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, kita bahas soalnya. Jawabannya berapa, Bapak Ibu? Udah ngitung berapa jawabannya? Sama nggak ini PBB-nya sekian? Saya udah cocokin sama, Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Mantap, Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Luar biasa. Ibu Azizah, Pak. Mbak Aziza. Yang lain gimana? Sama nggak jawabannya? Saya Ya sama Pak, juga, sama Pak. Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini saya kasih waktu biar Bapak Ibu latihan. Plus istirahat ya. Jadi ini udah waktu jam berapa ini? 19.48. Jadi nanti saya kasih waktu plus istirahat 19.10 kita masuk ya. Langsung bahas soal ya. Soalnya saya kirim dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas satu-satu nih. Soalnya saya kasih semua ini sebentar. Saya kirim dulu. Bentar, saya carikan dulu soalnya. Kita kan Bu, kerjain. Bentar ya, saya carikan soalnya ke Mas Hairul ya Mas Hairul. Iya Pak, siap. Nanti tolong share ya. Soal ujian latih soal KP kok KUP PBB entar dulu. Saya cek dulu nih. Sebentar. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, itu salah. Sebentar.
Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, Ya, Ya, Pak. Pak. tes tes. Iya, Pak. Nah Ya, Pak. ini nanti saya bahas jam 8.15 8.10 ya. Soal nomor ini aja, soal nomor 2. Soal 2 kerjakan 10 apa pokoknya saya jawab plus istirahat ngerjakan saya bahas jam 8.10. Nah, jadi ngerjakannya kurang lebih dari yang udah jawab. Halo Bapak Ibu. Berapa? 75 ya? Tes tes. Halo, kok diem semua ini kelas? Halo Saya Bapak belum Ibu. saya belum ngerjain, Pak. Belum ngerjain, nggak apa-apa. Jawabannya udah kami share di chat ya. Oke, Udah Pak. Oke, di-download di Pak. chatnya. Udah, Pak. Jadi ini intinya di sini, Bapak Ibu. Saya hanya kata kuncinya saja di sini nih. Ya, nih. Ini 2 juta untuk nilai sekian. 1 juta, ya 1 juta ya itunya ya. 1 M ya. Kalikan 75%, dapatnya ini kalikan 8,5. Ini 21, 25. Nah ini sama, tinggal dikalikan. Dikalikan, nah totalnya sekian. Nah ini 34 dibagi 43. Kenapa bagi 43? Karena untuk areal produktif, ya areal produktif dihitung. Nih, itu baru untuk bumi. Nah bangunan apa yang diketahui langsung kalikan. Nilainya sekian. Per meternya ini. Barulah ngitungnya. Ini NJOP TKP 12 juta, NJKP 40%, dan ini. Ini PBB-nya. Monggo, dipahami dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Pak, maaf, Pak. Agak pusing, Pak. Itu PBB-nya yang mana jadi? Kenapa, Pak? Tadi PBB terutangnya itu jadi yang berapa ya? 75.966.088 Itunya. Oh, oke. PB Wah, terutangnya. saya jauh banget dapatnya, Pak. Oke, Bapak Pak. berapa jawabnya? 186. Nah, salah di mana itu, yo? Kira-kira salah di mana? Nah, itu saya juga. Ibu, Bapak aku bisa nebak. Ini Bapak Ibu hitung 2 kali nih. Termasuk tanahnya juga, jangan-jangan. Enggak, karena ini kan hutan alam. Hutan alam dari nilai NJP-nya, hutan alam. Di situ. Makanya saya coba minta tolong tadi, bukan istilah sebenarnya itu ngerjain soal tadi sambil istirahat gitu, ngerjain biar dia Bapak Ibu tahu. Gitu. Monggo, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan pelan-pelan. Jawabnya udah kami share juga tadi ya. Pak, pengajarannya harusnya Monggo. agak lebih pelan ya Pak. Soalnya Ya, apa? Kalau menurut saya materi dulu, terus baru ke soal. Soalnya saya terus terang nggak ngerti nih. Terlalu banyak, terlalu banyak apa rumus-rumusannya. Dan di sini ada persentase-persentasenya juga. Kalau menurut saya sih, ini pendapat saya pribadi. sebenarnya kalau ngomong teori langsung Pak nggak selesai waktunya Pak. Kita teori masih ada 2. Ya, terserah sih Pak. Terima Tuh, kasih. gitu makanya. Makanya tadi dengan hafalan satu-satu ini dihafalkan rumusnya pelan-pelan. Makanya tadi coba. Jadi intinya rumusnya cuma ini aja Pak Bu. Ini rumusnya ini aja. Nah rumusnya ini aja. Boleh dibantu Nah jadi breakdown satu-satu nggak ya, Pak? boleh. Tinggal ini kan tadi Boleh. kan yang baru kan cuma di sini aja nih yang baru. Hal baru kan pendapatan kotor 1 M. Kalikan 75%. 150 kan. Pendapatan bersih berarti 2,5. Nah, angka kapitalis mau nggak mau harus dihafalkan 8,5. Dikalikan 2,5 dapatnya ini. Nah, ini tuh areal produktif. Nah, di luar itu tinggal dikalikan saja. Areal tidak produktif 4.000. Nah, 1 hektar berapa? 10.000. Jadi 40 juta. Kalikan 803. Nilainya di sana. Kan itu. Nah, yang kedua lokpon. Nah, lokpon 10 hektar. Kalikan 10.000. Per meternya 100. Ini tinggal dikali-kalikan aja. Per meternya 670 rupiah.
Kan ini kan 10 hektar kalikan 10.000. Dapatnya 100.000. Nah, terus kalau kiat berapa? Oh, 5 hektar. 1 hektar berapa? 10.000. Berarti 50.000. Dapatnya 600. Kalikan per meter 670. Dapatnya sekian. Nah, area lainnya 100 kalikan 10.000. Berarti berapa? 1.000.000 kalikan 600. Berarti 600 juta. Emplasemen berapa? Oh, nggak ada hektar, langsung kalikan. Oh, pabriknya 20 meter, 20.000 meter. Per meternya 170 tanahnya. Gudangnya 2.000 per meternya 170. Kantornya 1.000 per meternya 170. Rumahnya 10.000 per meternya 140. Nilainya sekian. Nah, ini total. Nah, kebanyakan salah teman-teman itu luasnya 41.183. Kenapa? Karena belum jumlahkan yang areal produktif. Nah, itu harus dijumlahkan tuh. Makanya yang benar yang mana? Yang 43. Nah, 43.183.000 itu menghasilkan hanya 34.950.810.000. Ini untuk NJOP bumi. Artinya per meter persegi berapa ya? Ingat ini dibagikan 43 belah ini. Nah, untuk pabrik, pabrik tinggal dikalikan ya 1.000.000 kalikan 1.000 per meter ini sesuai soal. Tinggal dikalikan. Nah, dapatnya apa? 6.700. Ini yang susah itu ngitung di sini, Pak Bu. Nah, per meter perginya sekian. Nah, terus baru ngitung di sini. Karena ini P5, maka 40%. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Monggo, ini Bapak Ibu, silahkan. Jadi total PBB terhutangnya berapa Pak? 744. 75, Pak. Nih, 75. Oh, 75 ya. 75 ini. Nah, ini banyak orang ngitungnya bukan 75. Biasanya 759.660. Itu salah orang di situ. Gampangannya gimana? 40% kali 0,5 kan 2 per 1.000. 2 kalikan ini bagi 1.000. Itu cara mudahnya di situ. Monggo pahami dulu. Kita latihan lagi nih habis ini deh biar Bapak Ibu paham. Ya. Latihan soal yang lain. Saya akan ngasih soal yang nggak sama lagi, yang berbeda. Gitu. Monggo silahkan. 809-nya dari mana ya Pak? 809 ini Pak. Dari sini kan per meter perseginya nih dari sini. Enggak, yang ini, Kesepakatan kita yang ini Pak. kan. 809 yang dikali dengan 43.000, 43 juta Ini sama kan? 43. Ini kan dari sini Pak yang luas tak bumi per meter. Ini bumi per meter. Ini kan. Itu dari sini per meternya. Juga ini sama per meternya. Maka dapatnya ini kan gitu. Gitu Pak. Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, biasanya ujian ini orang bingung nih dikalikan duduknya salah. Maka tadi Bapak Ibu biar belajar ngitung tadi kan. Gitu. Monggo ada lagi silahkan. Berarti udah latihan 2 Pak Bu ya, sama pretest kemarin gitu kan. Untuk latihan ya. Ntar kalau udah ini ngerjain soal yang lain lagi. Monggo, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kalau tidak, Bapak Ibu saya kasih waktu lah. Ini dulu aja lah ngerjakan soal yang beda. Nomor 2 sudah. Nomor 3 nih. Atau yang ikan aja kali ya. Ikan janganlah. Kebun ini kan udah ya. Ini kebun kan udah nih. Nomor 6 udah, nomor 7. Inilah yang ini aja lah, tambang aja Pak Bu ya. Ngerjakan tambang nih ya, ini agak susah nih ya. Soal nomor 3 Pak Bu, coba. Ini kan 8, 18, 8.30 saya bahas ya, minimal dipahamin dulu soalnya. Ntar jam 8.30 saya bahas ini ya. Monggo, tambang.
Dipahami dulu sama ada pertanyaan nggak terkait kebun sama hutan alam tadi? Silahkan. Sambil yang sudah ini Bapak Ibu saya minta untuk kerjaan soal nomor 3. Monggo. Monggo 8 menit lagi ya. Nah, minimal membaca, memahami soal lah gitu ya. Oh, silahkan.
nilai. Untuk soal nomor Pak, mohon maaf, ini jawabannya kok di saya nggak bisa kebuka Excel-nya ya, Pak? tiga sebelum kita bahas. Pak, mohon maaf, Pak, untuk jawabannya saya nggak bisa buka di Excel ya, Pak? Halo Pak, jawaban nomor 3 boleh dikirim ulang nggak ya Pak? Itu kayaknya filenya korup. Mohon Itu maaf, beda. Pak Purno, saya nggak bisa buka Ya, Excel-nya, Pak. Saya nggak bisa nggak buka bisa ya. Excel. Nggak Saya bisa, kirim Pak. ke Pak Bisa itu minta aja ya, tolong ke Pak Pak Hairul ya. Hairul aja, Pak. Nanti bisa dikirim di grup ya, Pak. Ya, saya kirim ke Pak Hairul ya. Makasih ya, Pak. Siap, siap. Saya share ke Pak Hairul ya. Siap, siap. Monggo dipahami. Yang tadi udah ya, yang jawaban yang tadi udah belum? Kalau yang untuk soal nomor 2 udah, Pak, bisa dibuka. Tapi kalau untuk yang nomor 3 saya Nomor nggak bisa 3 buka, belum. Pak. Iya. Oke, saya kirim ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas. Jadi pelan-pelan Mbak Bu ngerjainnya satu aja biar dapat semua ini soalnya kita bahas. Besok kita kasih soal lagi ya, pas teori. Semoga ini apa bisa disampaikan semua materinya. Soal 3 nggih. Jawaban 3 maksud saya. Oke, lagi proses pengiriman ya. Alhamdulillah sudah sampai ya ke Pak Khairul. Bapak Ibu udah lihat di layar Bu, jawaban soal nomor 3? Udah? Halo? Sudah, Udah Pak. Bapak Ibu ya? Nah ini, jadi soal panas bumi nih, soalnya panas bumi. Nah ini saya resum dengan Excel ya, teori-teori yang ada di slide. Itu kalau bicara panas bumi, itu ada di lampiran D, PMK 186. Panas bumi itu apa? Ya tadi, dia menghasilkan uap, gitu kan?
menghasilkan listrik kan itu. Yang namanya migas dan panas bumi itu ada 3 syarat. Ada kawasan, ada izin, ada kegiatannya. Nah, tadi atau kemarin angka kapitalisasi untuk Pabum berapa? 10,04. Ini harus dihafalkan di Pak Bu. 10,04. Nih, kalau yang lainnya udah ditentukan, jangan khawatir per meternya berapa, udah ditentukan ini. Cuma yang perlu di highlight terkait 1 megawatt itu 1000 kilowatt. Ini harus tahu. 1 megawatt 1000 kilowatt. 1 kilowatt artinya apa? 1000 watt per jam, kan hour itu kilowatt hour. Jika setahun harus dikalikan berapa? 365 hari. Kan nggak mungkin dia dalam waktu setahun itu berhenti kan. Pasti akan gerak terus itu. Dan 1 hari 24 jam. Itu kata kuncinya di situ. Yang harus kita ketahui. Nah, terus tadi ada uap, ada menghasilkan uap dan listrik. Ini perlu hati-hati di soal ini. Ada PLTP 1 sampai 3, PLTP 4 dan PLTL 5. PLTP 1-3 menghasilkan uap. Berapa? 100 megawatt. Tadi megawatt kalikan 1000. Maka 140.000 ya benar ya, 140.000. PLTP 4-nya 60 mega, berarti 60 mega, 60.000 kilowatt. Nah itu. Berarti totalnya ini 200.000 kilowatt. Nah, harga uap karena ini menghasilkan uap per kWh kan harus ke kilowatt tuh. Maka dijadikan kilo karena itu, karena mega ke kilo kan 1000. Nah, harga uap per kilonya itu 852. Maka dapatnya 1 juta. Pak, 852 di soal diketahui. Tuh, di situ dulu, pahami dulu. Beda Bu ya, 3 soal beda terus ya. Nggak apa-apa ya, biar tambah banyak khasanah ilmunya. Ujian gimana Pok? Dari sini aja nanti yang kita ajarin. Santai aja Pak Bu. Udah ada Excel kan gampang. Angkanya tinggal diganti kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus memahami. Nah, PLTP 5, 3 megawatt, 30 megawatt. Untuk menjadi kilowatt dikalikan 1000 berarti 30. Nah, di soal itu, lah untuk dari 30 itu menghasilkan uap dan listrik sekaligus itu. Artinya 30 itu dapat uap dan dapat listrik. Nah, listriknya 1187 per kilowatt di soalnya. Nah, ini dapatnya ini. Maka totalnya 61.170.000 itu untuk PLTP 5. Jadi totalnya PLTP 1 sampai 5, 170 sekian tambah 61 sekian. Nah, ini jawabnya 231.570.000. Monggo pahami dulu. Nah, kita tahu bahwa 1 kilowatt tadi kan 1 jam ya menghasil ya dan waktu 365 hari, 1 hari 24 jam dikalikan berarti harga jual uap listrik setahun 2 triliun ya? 2 triliun benar ya? 2 triliun 28 sekian. Nah, untuk menjadi NJOP buminya ya maka dikalikan tadi angka kapitalis 10,04. Nah, ini 10,04. Nah, dapatlah ini. Ya. Nah, ini untuk luasnya berapa? 15,53 km persegi. Ya, ini belajar matematika nih, SD nih. Kilometer persegi ke meter persegi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. 3 turunan. Tanah kuadrat berarti kalikan 1.000.000. Nih. Nih, kilometer, hektometer, dekameter, meter. 1000 pangkatkan 2 1.000.000. Maka 15,53 km persegi dikalikan 1.000.000 dapatnya 15.530.000. Artinya apa? Nilai tubuh bumi 20 triliun dibagi 15 juta sekian per meter perseginya 1.311 sekian. Monggo pahami, ada ilmu baru lagi di sini Pak Bu. Luar biasa ya, kayak belajar teknik Pak Bu ya. Hari ini ya. Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silahkan Bapak Ibu.
Nah, ingat, karena ini P5, pasti NJKP-nya berapa? 40%. Itu udah pasti. Ya udah, dikalikan aja di sini. Udah sampai sini nih. Nah, rumusnya kan sama semua, Pak. Nih. Monggo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, rumusnya sama ini aja Pak Pu ya. Bapak Ibu hafalkan rumusnya ini. Sebenarnya agak perlu effort kita ngerjakan ini nih. Yang ngitung ini per meternya berapa, ini yang agak effort. Ya, di situ. Intinya sama ngitungnya, cuma cara ngitungnya NJOP-nya itu kan beda-beda. Ini baru ke panas bumi. Belum lagi ntar tangkap ikan. Nah, tangkap ikan itu soal nomor berapa? Jadi tangkap ikan itu soal nomor berapa itu? 4 ya? 4 ya. Oh ya, 4. Jadi nomor soal 4 buat PR Pak Bu ya. Dikerjakan di rumah. Kita bahas besok kan itu ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke teori sedikit dulu ya. Masih ada waktu 25 menit. Biar besok tinggal bahas soal yang belum dibahas sama teori sama kisi-kisinya. Kan itu ya soal ujiannya apa. Monggo, silahkan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Nah, kalau tidak, saya akan jelaskan teori baru ya terkait dengan penjualan tanah ya, PPH. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nah, ini. Nah, kemarin ya, kita sudah sampai hari ini, kita sudah belajar bea materai. Terus sudah belajar PBB P5L. Nah, masih ada 3 lagi, PPHTB, BPHTB, dan PBB P2. Nah, P2 itu untuk ini aja lah tambahan. Karena di ujian negara juga enggak, tapi di lapangan seperti ini, teman-teman banyak bertanya, kenapa? Karena terkait dengan rumah Bapak Ibu kebanyakan. Nah, PPHTB ini itu untuk si penjual, ya penjual. Kemarin saya tanya kan, kalau Bapak Ibu jual properti, pajaknya berapa? Ada yang masih ingat? Berapa persen, Pak Bu? Halo, berapa persen? Ini harus tahu ya, kan sehari-hari atau suatu saat kita beli properti atau jual, kena pajak berapa Bapak Ibu untuk yang jual? 20%. Kok salah itu, kok 20% nggak ada Bu? Berapa? Jual tanah, 2,5%, Pak. 2,5% itu harus udah hafal Pak Bu ya. Ini kenapa saya tanya-tanya, karena itu kan sehari-hari kita alami nanti suatu saat. 2,5%. Itu namanya PPH. Final. Itu final, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Pak, mungkin nggak kena PPH final. Mungkin kalau Bapak Ibu misalnya apa hibah atau waris. Bisa nggak kena. Tapi ngajukan SKB PPH, Surat Keterangan Bebas. Kemana? Ke kantor pajak di mana Bapak Ibu terdaftar. Nah, itu kan hal baru. Biasanya kan di lapangan itu kan terima beres oleh notaris atau PPH, udah saya terima beres deh. Nah, itu dihitung oleh notaris, minimal kita tahu. Oh, kalau hibah nggak kena PPH. BPHTB nanti kita bahas nanti. Kita bicara PPH-nya dulu. Ini kalau belajar di PPH, belajar di PPH output withholding tax. Final. Final itu apa? Selesai sudah, rampung. Rampung. Kenapa rampung? Pertama, kalau Bapak Ibu udah belajar OP atau badan, PPH final itu kan di lampiran, benar nggak? Ya kan? Ada di lampiran. Makanya penghasilan tidak digabung, dia berdiri sendiri. Karena penghasilannya nggak digabung, maka biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan final tadi, pendapatan final tadi nggak boleh dibiayakan. Kalau dia menggunakan pembukuan, nggak boleh jadi biaya. Termasuk pajaknya nggak boleh dikreditkan. Kenapa? Karena
dia final masuk ke dalam lampiran. Dan biasanya diatur oleh peraturan pemerintah. Itulah Chandler Taxation atau PPh final. Nah ini, kalau Bapak Ibu jual properti 2,5%, tapi kalau perusahaan real estate jual properti sangat murah, sangat sederhana, itu pajaknya cuma 1%. Tapi kalau yang alihkan itu pemerintah, nggak kena 0% dia. Tuh, di situ. Itu secara umum 2,5%. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di SPT Badan, kalau mungkin Bapak Ibu sudah belajar PPh Badan, ini ada lampiran 4 bagian A, ya. Poin berapa? 6, pengalian ini. Nah, ini 2,5% di sini. Kalau bukan real estate. Kalau real estate ada 2, tadi 2,5 sama 1%. Di sini dimasukkan ke lampiran 4. Begitu juga dengan OP. Nah, OP nih. Nah, ini OP. Ini OP di sini nih. Di nomor 7. Yang 17 lampiran 3 bagian A. Tapi kalau yang S nomor 7. Di situ Bapak Ibu. Itu ya 2,5%. Pendekatan di situ aja. Nah, misalnya di soal pernah soal ujian negara keluar Bapak Ibu gini. 2,5%. Berapa? Oke. Misalnya ini contoh di lapangan, misalnya Bu Alisa ya, Bu Alia ya, Bu Alia jual properti ke Ibu Azizah. Bu Alia membayar PPh final sebesar 25 juta. Ya, 25 juta. Pertanyaan, berapa harga transaksinya? Ya tentu 25 juta itu kan sama dengan 2,5% kali harga transaksi atau DPP kan itu kan. Berarti DPP-nya berapa? 25 juta dibagi 2,5. Berarti berapa itu? 100 juta ya? 100 juta atau 1 M? 1 M, Bu? Ya, 100 juta atau 1 M, Bu? Bentar, saya ngambil handphone dulu. Berapa, Pak, Bu? 1 M, Pak. 1 M, Pak. Ya, 1 M. Jawabannya 1 M, Pak. Ya, 1 M kan? Nah, itu. Iya kan? Iya, Pak, 1 M, Ya, Pak. 1 M. Nah, itu. Nah, ternyata misalnya NJOP-nya 2 M. Misalnya, berarti harusnya pakai harga berapa? 2 M. Kecuali apa kemarin? Lelang. Kalau lelang pakai harga apa, Bu? Lelang. Itu harus inget-inget tuh kalau di lapangan tuh banyak oknum tuh ya. Di situ. Kalau lelang pakai harga lelang. Kalau selain lelang, pakai harga yang mana yang lebih tinggi. Itu PPh. Ya, di situ. Biar teorinya sekalian selesai untuk BPHTB ya. Nah, kalau BPHTB ini untuk si pembeli. Nah, tadi berarti kalau pembeli kan BPHTB tuh. Misalnya tadi si Ibu Alisa membayar PPh 25 juta. Kan itu tadi ya, 25 juta. Ternyata NJOP-nya 2M. Makanya si Ibu Anissa kan beli tuh tadi. BPHTB-nya pakai harga mana? 2 miliar. Termasuk PPh-nya juga harga 2M. Itu teorinya di mana? Ada nih teorinya. Teorinya di sini. Di Undang-Undang nomor 1 tahun 22 yang soal pretest tadi kan nih. Ya. HKPD. Siapa yang dikenakan? Nah, ini atas perolehan hak. Jadi kalau cara mudahnya BPHTB itu kayak baja hitam, berubah. Jadi ini banyak oknum nih Pak Bu. Misalnya tadi kan PR Bapak Ibu kan membuka tadi ya sertifikat warnanya hijau. Misalnya nanti sertifikat yang paling tinggi yang nggak perlu diperpanjang apa hak milik. Misalnya HGB nama Ibu Azizah. Menjadi hak milik menjadi Ibu Azizah. Bayar nggak BPHTB? Tidak. Kenapa? Karena nggak ada perubahan nama. Tuh, harus Bapak ingat-ingat ya. Banyak di lapangan tuh mengenakan tuh. HGB nama Pak Beni menjadi hak milik nama Pak Beni ya nggak bayar ya nggak bayar karena nggak ada perolehan hak karena haknya masih sama
nama beliau. Maka saya kayak film Bajeta berubah. Nah, kalau ada berubah bayar kan nggak berubah, nggak perlu bayar. Itu di situ. Nah ini hak milik, HGU, HGB, hak pakai. Nah Bapak Ibu beli ruko, loh kok murah banget ya? Ternyata dicek hak pakai, Anda tinggal 3 bulan selesai. Nah, itu kembali ke negara lagi, itu hati-hati. Jadi kalau beli properti dilihat dulu sertifikatnya apa. Kan banyak. Kalau HGB biasa masanya 25 atau 30 tahun. Nah, kalau habis gimana? Dilakukan perpanjangan atau dinaikkan, ditingkatkan haknya di situ. HGU tadi untuk apa? HGU untuk tambang. Itu hak guna usaha. Hak pakai memakai, ya, itu punya negara. Kalau Bapak Ibu punya apartemen, rumah susun, itu hak milik, tapi atas satuan rumah susun, hanya bangunannya. Bapak Ibu nggak punya tanah, itu tanahnya punya siapa? Ya, pemilik tanah, artinya pinjam siapa itu tanahnya. Jadi kalau hancur gimana? Ya bangunannya Anda udah nggak punya hak. Ya, di situ hak milik atas satuan rumah susun. Hak HPL, hak pengelolaan, hak mengelola. Misalnya kayak contoh itu tanah Seknek, sekarang namanya Hotel Sultan ya. Hotel Sultan tuh. Hotel Sultan. Nah, dulu kan apa Grand Sultan ya, dulu namanya apa itu ya. Nah, itu ntar dikelola oleh ini dikembalikan ke Seknek lagi. Nah, Seknek itu kalau belajar withholding tax namanya pasal 15 PPh. BOT, Build Operate Transfer, bayar 5% tuh Seknek. Nah, si HPL-nya kan memperoleh hak pengelolaan, dia bayar BPHTB. Berapa? 5%. Nah, ini. Pak, saya bisa punya rumah, kenapa? Bisa jual beli, bisa tukar menukar, bisa hibah wasiat, bisa waris, bisa pemasukan dalam person atau badan hukum. Bisa pemekaran usaha, peleburan usaha, bisa penggabungan usaha, ada putusan hakim. Ternyata tanahnya sengketa. Tanahnya ada pemiliknya 2 orang, Bu Anissa sama Bu Alisa. Ternyata dibawa ke pengadilan, yang menang Bu Alisa. Ya udah Bu Alisa membayar BPHTB. Karena Bapak Ibu menang lelang. Karena sertifikatnya dipecah atau karena dapat hadiah tanah bangunan. Atau karena pembelian hak baru tanah-tanah yang belum sertifikat. Ini tanah belum sertifikat. Kalau jadi masa Bapak Ibu jual beli tanah yang belum ada sertifikatnya. Udah terutang BPHTB-nya belum. Terutangnya kapan? Sejak ada SK dari BPN. Pak, aku udah bayar gimana? Itu sebagai kredit pajak nanti. Dan itu harus disimpan tuh SSI-nya sebagai pengurang. Nah, nanti harganya berapa? Ya harga waktu SK keluar. Siapa yang terbitkan? BPN. Badan Pertanahan Nasional tadi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tanah-tanah yang nggak perlu bayar BPHTB. Nah, yang perlu di-highlight adalah ini Pak Bu. Huruf E. Ini banyak orang oknum mengenai oleh orang berdiri atau badan karena konversi hak atau karena perubahan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama tadi. HGB nama Ibu Azizah menjadi hak milik nama Ibu Azizah, nggak perlu bayar. Ya, itu yang perlu saya highlight tuh terkait dengan kita sendiri. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Monggo, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, nih. Nah, nilai perolehan tadi kecuali lelang ya. Lelang pakai harga lelang. Nah, mana nih? Lelang pakai harga lelang nih. Khusus lelang. Tapi kalau selain lelang, mana yang lebih tinggi? Tadi misalnya harga transaksi 1M, NJOP 2M. Anda jual beli pakai mana? PPh dan BPHTB-nya pakai 2M. Kecuali lelang. Lelang belinya 1M, NJOP-nya 2M, tetap pakai harga lelang 1M, mau PPh-nya maupun BPHTB-nya. Monggo silahkan pahami dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini BPHTB namanya NPOP TKP pengurangnya. Kalau PB tadi namanya apa Pak Bu? Pengurang PB tadi namanya apa?
NJOP TKP. Nah, NJOP TKP untuk PBB 5L berapa tadi ditetapkan? 12 juta. 12 juta. Satu juta. orang cukup 12 satu, juta. walaupun dia punya lebih dari 3. Beda dengan BPATB. BPATB itu Bapak Ibu beli 5 objek, semua dikurangi Bapak Ibu. Ini banyak oknum dikurangi 1, itu nggak boleh. Ya, dikurangi semua. Ketentuannya seperti itu. Pak, kenapa kok NPWTK ada 2 ada 80 juta dan 300 juta? Yang perlu Bapak ingat, 300 juta itu untuk waris dan hibah wasiat. Berapa tadi waris dan hibah wasiat? Pengurangnya berapa? 300 juta yang gede. Yang kecil selain itu. Misalnya Pemda DKI ditentukan NPOP-TKP-nya 80 juta dan 350 juta. Artinya 350 juta untuk hibah wasiat dan untuk waris. Paham atau paham? Sekarang saya nanya. Ibu dapat hibah. Pengurangnya berapa, Bu? 80 atau 350 juta misalnya di Pemda DKI? 350 Tuh, juta. hati-hati, salah, Bu. Ayo. Hibah. Ya, berapa? Hibah dengan hibah wasiat beda loh, Bu. Hibah berapa berarti? 80. Ini tadi kan. Hibah kan sendiri, Bu, nih. Ada hibah wasiat kan ya? Kalau hibah itu diberikan masih hidup. Kalau hibah wasiat diberikan setelah si pemberi meninggal dunia. Kan gitu kan? Dihibah wasiatkan. Kalau hibah masih hidup dibagikannya. Nah ini makanya saya tebak tadi. Kalau hibah berapa pengurangnya? Yang kecil berapa? 80 juta. Misalnya Bapak, Ibu masih sugeng, masih segar, masih sehat walafiat. Menghibahkan rumahnya kepada anak pertamanya. Nah, maka si anaknya membayar BPHTB dengan pengurangnya berapa? 80 juta. Tapi si A menghibahkan nanti tanah itu buat si A ya, atas si orang tuanya. Diwasiatkan, tapi orang tua udah meninggal. Baru dibagikan ke si A. Pengurangnya berapa? 300 juta sesuai Pemda masing-masing. Monggo, silakan ada yang mau ditanyakan, silakan sampai sini dulu. Nah, besok kita latihan soal ini biometri, BPHTB gitu ya. Nah, rumusnya ini. DPP-nya berapa? Lelang pakai harga lelang. Selain lelang, NJOP atau harganya paling gede yang mana? Dikurangi 80 juta atau 300 juta. Tergantung Pemdanya. 300 juta untuk siapa? Waris dan hibah wasiat. Tarifnya berapa? 5%. Nah, kapan ini harus dibayar? Dibayarnya ini. Pada saat tanda tangan. Dibuat, misalnya Anda jual beli ya, sebelum tanda tangan, bayar dulu. Ya kan? Sejak dapat warisan, sejak ada putusan pengadilan. Sejak ditunjuk, oh Anda pemenang lelang. Maka tadi kemarin B ya, bayar dulu baru terutang. Sebelum sertifikatnya nama perolehan hak, harus bayar namanya BPHTB dulu, namanya B ya. Di situ ya. Tuh. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, sampai sini dulu. Monggo Bapak Ibu. Monggo, silahkan. Jadi, PR buat Bapak Ibu, semoga ada waktu Bapak Ibu kerjakan soal nomor 4, satu aja soal. Nanti kita bahas besok langsung kan gitu. Waktu pertemuan pertama, kita langsung bahas soal nomor 4. Monggo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Monggo, silahkan. Cukup?
Nggak terasa Bu ya, udah 2 pertemuan Bapak Ibu ya, tinggal besok ya. Besok berarti tinggal 4, 5 ya. 6 udah dibahas ya, 6 udah dibahas. Nah, ini 7, ini pilihan ganda ini Pak Bu. Nah, oke, masih ada waktu 6 bulan, 6 bulan, 6 menit ya. Kita ngerjain pilihan ganda aja Pak Bu ya. Nomor 1 jamnya apa Pak Bu? Ya, nomor 1 jamnya apa? Ya, dijawab nomor 1 apa? Berdasarkan penulisan ini luasnya sekian. Ternyata kurang. Terbit apa? A, B, C, atau D Bapak Ibu? B, Pak. B, betul. Sanksi 25% kan gitu ya? Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. 25%. Yuk, nomor 2. Ini waktu nomor ini kan lumayan tuh kan gitu. Nomor 2 apa? Yang bukan tambang. Mana yang bukan tambang? Gampang banget tuh. Apa Pak Bu? A, B, C, D. Apa Pak D Bu? ya, Pak. D, mantap. Udah belajar keren nih ya. D. Yuk, nomor 3. Nah ini. Jawabannya apa yuk? Benar kecuali. Berarti apa? Yang salah ya? Apa Pak Bu? Jadi misalnya Bapak Ibu jual beli properti tuh. Ternyata ada tunggakan banyak. Pada ingat saat rutanya kapan? 1 Januari kan Pak Bu? Harusnya punyanya siapa itu sih? Penjual. Berarti yang A, BB tidak punya kewajiban bayar. Benar nggak? Benar. Benar. Ya nggak? Ya, B, benar, ngajukan Pak. keberatan. Salah. Masa ngajukan keberatan terkait bayar? Nah, BB harus melihat sebelum transaksi. Ini buat pengalaman Bapak Ibu. Sebelum transaksi cek dulu tunggakannya ada nggak. Nah, yang D seharusnya negara memiliki hak mendahulu. Kreditur preference, hak mendahulu. Jadi kreditur preference itu di Undang-Undang KUP pasal 21. Jadi kalau ada utang-utang yang lain, maka yang dibayar dulu itu utang pajak itu pasal 21 Undang-Undang KUP, kreditur preference. Jadi kalau suruh jawab jawabnya bravo. Masih ada waktu 4 menit, monggo. Nomor 4, jamnya apa Pak Bu ini? Tadi saya ingat. SPPT PBB itu 6 bulan sejak diterima. Ya, sejak diterima. H-1, berarti jamnya apa? D, Pak. D. Pak. H-1. A, Pak. 31 Agustus. Nah, salah. Diterima, sejak diterima teorinya. Oh, sejak menerima. 6 bulan. C. Dua Dari 3 Maret sejak diterima ini teorinya. 6 bulan. Nah, ini 2 September. 2 September 6 bulan. Karena belajar pajak itu saya langsung case gini. Jadi teori tadi kan agak saya cepetin yang poin-poinnya aja kata kuncinya. Jadi H-1 6 bulan. Jadi Undang-Undang PBB dengan Undang-Undang PPh PPN itu beda. Kalau PBB itu ngomongnya diterima aja. Ya, 6 bulan. Ya kan Maret tuh April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tanggal 3 jadi tanggal 2. Ini nomor 5, jamnya apa Pak Bu? Nih, di set ada ini. Ini juga soal USKP nih Pak Bu. Ujian negara ini. Oh, jamnya apa? Ini Bapak Ibu kan nih. Apa? B. Bravo. B, Bravo. Pak. Dapat diterbitkan ada di slide kan ya, dapat diterbitkan. Karena SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Ya, nomor 6. Nah, ini 6 udah belajar biometri ini. Jawabnya apa ini biometri ini? D, Pak. B. B.
D atau B atau apa tadi? Delta. Delta. C, Pak. Emang sah kuatnya karena metreng? Kan bukan, KUH Perdata. Yang benar delta. Ditolak karena utang pajak belum dilunasi. Karena penentu sah tidaknya perjanjian kemarin KUH Perdata 1320, ya nggak? Ada syarat subjektif, ada subjeknya, harus cakap, ada objeknya. Kalau objeknya dilanggar, maka batal demi hukum. Kalau subjeknya nggak memenuhi syarat, bisa dibatalkan. Bahasa hukumnya kan di situ. Oke ya, lanjut. Nomor 7, masih 59. Nomor 7 untuk PR deh, biar Bapak baca dulu. Nomor 8. Nah, nomor 8 apa? Nomor 8. Biar baca di slide ya, nomor 8. Di PBB itu, nomor 7 aja. Jamnya apa Pak Bu? Nomor 8. A, Pak. 8. Betul A. Metre hanya sebagai pajak atas dokumen. Betul Pak Bu. Nah, nomor 9, kalau Bapak Ibu ingat, ini kayak soal, tadi soal apa? Pretest. Cuma beda, ya enggak? Cuma intinya sama. Intinya apa? 1 Januari saat terutangnya. Jamnya apa ini? Tahun pajak 2020. A, B, C, atau D? Apa Bapak Ibu? Ntar soal ujian itu dari sini-sini aja Pak Bu. Cuma angkanya saya ganti gitu-gitu aja. Ya. Kalau untuk ujian insya Allah bisa lah semua. Cuma kalau ujian negara, nah itu tadi soalnya sebanyak itu. Teorinya sebanyak itu. Maka nomor 9 jawabnya apa? A, B, C, D. Ini harus hati-hati. Jawabnya mana? A, B, C, D tahun 2020. Yang A, Pak. Betul A. Tapi kalau soalnya saya ganti. PBB tahun 2021. Nah, kalau 2021 jawabnya apa? Tahun 2021. Tanah kosong pemantar siantar B. Hah? Yang B. Kok B? Tahun 2021. 2021 kan dihibahkan. Berarti selain C. Iya, C, Pak. Betul, C. Pak. Kalau ini untuk soal tahun 2021 nih. Nah, kecuali ini. Ya ini C untuk tahun 2021. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Pak. C, Pak. C, betul ya. Terakhir, nah jam saya udah bunyi nih. Nah ini jawabnya apa ini? Nomor 10. P5L rumusnya yang mana? P5L. A, B, C, atau D? Pas terakhir ya. D, Pak. Apa? C, C, C. C? Wah, kok C? A, Pak. Kan rumus kan apa kan ini? A kan? Cuma dibalik. Berarti kan NJOP TKP, kurang NJOP TKP, kalikan NJKP, baru kalikan ini dibalik ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang tadi kok jawabnya misalnya, Pak, pretestnya belum saya bahas. Nanti kita kasih jawaban santai aja, Bu. Biar Bapak Ibu belajar. Kalau mau minta sekarang nanti saya cari dulu ya. Insya Allah besok aja deh. Monggo, cukup. Sampai di sini. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Mohon maaf dan menyampaikan Bapak Ibu ya pelan-pelan diterima ya. Insya Allah karena ini terus terang di lapangan Bapak Ibu jarang ngalamin ya nggak? Jarang ngalamin. Tapi mau nggak mau harus kita pelajarin. Kan itu ya. Dan Bapak Ibu harus tahu. Kalau nanti bisa beli rumah, pajaknya berapa, ini berapa, minimal harus tahu. Nah inilah materi kita minimal Bapak Ibu paham terkait dengan untuk sendirinya. Kan itu ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya undur diri dan mohon maaf dan menyampaikan selama ini. Insya Allah ketemu besok lagi Pak Bu ya. Kita bahas soal dan teori PWP 2 yang belum.
Baik, terima kasih. Good luck. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.